Satu hari di pelantaranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelantaranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati. Pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang setia, yang tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya turun berkat, anugerah dan damai sejahtera atas saudara sekalian pagi ini, hari ini di dalam ibadah. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Dan pagi hari ini, puji Tuhan, kita mau awali, kita mau sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Pagi hari ini kita mau satukan roh, dimanapun Bapak Ibu berada, kita mau tetap punya Allah yang sama di dalam roh. Amin. Kita mau puji Dia. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu.
Tuhan. Kami mau tetap bersyukur kepadamu. Kami mau tetap bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ingin satukan roh di dalam Engkau Yesus. Kami ingin memuliakan nama-Mu. Kami ingin sembah Engkau Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tidak terbatas baik tempat dan waktu Tuhan Yesus. Bila Engkau tetap bekerja atas hidup kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah Tuhan seluas-luasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau tetap sembah Engkau Tuhan Yesus. Amin Yesus. Amin Yesus. Amin Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Amin Yesus. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Seringkali dalam hidup kami Tuhan, kami tidak tahu apa yang Kau mau atas hidup kami. Kami tidak mengerti apa yang Kau mau Tuhan atas hidup kami Tuhan Yesus. Tapi satu hal Tuhan, kami ingin belajar mengerti akan kepikiran-Mu Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Amin Yesus. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah hanya Engkau, hanya Yesus Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah.
semua bergoncang, tak tergoyahkan hanya Kau Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah raya pada pagi ini walaupun secara online. Hari ini saya dapat hadir tengah-tengah Bapak Ibu saudara sekalian di dalam ibadah hari ini. Mari kita akan bersama-sama, kita akan siapkan hati kita untuk kita bersama-sama tunduk kepala, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga akan bersama-sama hari ini kita akan menerima perjamuan yang kudus yang sudah disediakan bagi kita pada pagi hari ini, boleh memberkati kita, mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita sekalian. Mari kita akan tunduk kepala bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau Tuhan boleh perkenankan kembali untuk kami dapat bersama-sama berhimpun, walaupun beberapa orang, kami secara pribadi dapat beribadah, kami dapat memuji, memuliakan Tuhan pada pagi ini. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir di mana 1-2 orang berkumpul, Engkau ada bersama-sama kami. Kami percaya bahwa kehadiran-Mu akan membawa berkat, kehadiran-Mu akan membawa suasana surga yang luar biasa dalam hidup kami, memampukan kami, menguatkan kami, memberkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini boleh kami terima secara pribadi. Hari ini Bapa, kami boleh bersama-sama kembali untuk kami dapat mendengar akan suara Tuhan yang boleh memberkati hidup kami melalui hamba-Mu. Siapkan kami semua Tuhan untuk kami diberkati melalui firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati kami dalam ibadah ini. Sementara kami ingin berdiam diri bersama-sama, kami ingin mendengar akan suara-Mu pada pagi ini. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Kami usir segala kuasa-kuasa roh yang tidak berkenan pada pagi ini, roh kebimbangan dan roh keraguan, roh keputusasaan Tuhan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk kami bersama-sama diberkati melalui kebenaran firman-Mu pagi ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih semuanya, diberkati Tuhan pagi ini. Pagi ini saya akan sampaikan satu renungan firman Tuhan yang saya berikan tema yaitu Bapak Ibu, tanda-tanda menjadi milik Kristus. Saya ulang kembali Bapak Ibu, tanda-tanda menjadi milik Kristus. Bacaan kita pada pagi ini di dalam surat Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-17 mengatakan seperti ini. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara sekalian yang dikasihi, apa jawaban saudara ketika saya bertanya, apakah tanda kita menjadi milik Kristus? Mungkin ada yang menjawab bahwa kalau rumah saya ada gambar salib, rumah saya ada gambarnya Tuhan Yesus. Lalu ada orang lagi berkata bahwa kalau saya memakai kalung yang salibnya besar-besar, ada yang lebih ekstrim lagi, saya boleh mentato tubuh saya dengan gambar salib yang begitu besar. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu semua Bapak Ibu hanya bersifat fisik, hanya bersifat daging yang kelihatan. Tetapi saudara sekalian yang dimaksudkan Rasul Paulus di dalam ayat ini bukan seperti itu. Mungkin juga ada orang berkata bahwa saya punya KTP saya Kristen. Mungkin juga saya punya namanya Matius, namanya Yohanes, namanya Petrus. Itu hanya yang kelihatan saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, kita tahu bahwa yang dimaksud oleh kitab Galatia, yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 6 ayat 17 ini saudara sekalian, bahwa
Tuhan ingin bahwa kita memiliki satu tanda milik Kristus yang bukan hanya bersifat lahiriah, yang bukan hanya bersifat daging, tetapi bersifat rohani, yang bersifat spiritual. Sesuatu yang rohani yang Tuhan ingin ada di dalam setiap kehidupan kita. Mengapa saudara sekalian? Karena kita tahu bahwa kita semua adalah orang-orang yang telah menerima tebusan. Kita semua adalah orang-orang yang sudah berdosa, tetapi Tuhan telah menebus kita. Firman Tuhan mengatakan bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus yang mahal. Itu tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 dan ke-19. Mengatakan seperti ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Saudara sekalian, bahwa kita tahu bahwa kita ini telah ditebus dari cara hidup kita yang lama, bukan dengan barang-barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, melalui ini semua kita tahu bahwa kita harus dapat menunjukkan kepada dunia ini bahwa di dalam diri kita, orang yang menjadi tebusan Tuhan, orang yang menjadi milik Tuhan, berarti ada tanda-tanda yang perlu tunjukkan kepada dunia. Wujudkan, diejawantahkan di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang membutuhkan kehadiran kita. Di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang jahat, dunia yang saat ini sedang krisis kasih. Apa yang perlu kita tunjukkan kepada dunia? Ada tanda-tanda, ada 3 tanda. Tanda kita menjadi milik Yesus. Yang pertama, tanda yang pertama adalah kita ini, tanda yang pertama yang jelas kelihatan dalam hidup kita, kita mesti menjadi pelaku firman Tuhan. Kita perlu menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan, bukan orang yang mendengar saja. Kitab Yohanes pasal yang keempat, Kitab Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-34 mengatakan seperti ini. Kitab Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34 mengatakan seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaanku. Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberikan satu teladan kepada kita. Menjadi pelaku firman Tuhan itu sama dengan orang yang sedang diidentikan, disamakan dengan orang yang sedang makan. Ya. Kita tahu bahwa makan itu satu kebutuhan yang urgen dalam kehidupan kita. Coba bayangkan orang sehari tidak bisa makan, boleh Bapak Ibu? 2 hari boleh, tetapi kalau 3 hari saudara sekalian mulai loyo, mulai lemah. Ya, makanya kita perlu makan. Orang tidak usah disuruh makan, itu adalah suatu kewajiban dalam kehidupan kita. Dan Tuhan katakan makananku adalah melakukan. Artinya melakukan firman Tuhan itu seperti orang yang sedang makan. Karena apa? Kita tahu bahwa makan itu adalah kebutuhan daging kita, kebutuhan fisik kita, kebutuhan daging untuk kita mempertahankan hidup, supaya kita sehat, supaya kita kuat, kita dapat melakukan segala aktivitas kita, pekerjaan kita. Itulah kebutuhan daging. Tetapi kita tahu bahwa di dalam hidup kita ini ada jiwa, ada roh yang butuh makanan. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan itu adalah makanan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita sedang makan, saudara sekalian. Ketika kita mendengar firman Tuhan itu sedang makan. Kita tahu bahwa itu menguatkan tubuh kita, menguatkan rohani kita, menguatkan roh kita, menguatkan jiwa kita untuk kita mampu menghadapi kehidupan ini. Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam kitab Matius pasal 4 ayat yang keempat, manusia hidup itu bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan.
Kita tahu bahwa kita butuh itu dalam hidup kita. Kita butuh firman Tuhan yang boleh menguatkan rohani kita, yang boleh menguatkan jiwa kita, yang boleh menguatkan roh kita untuk kita ini tumbuh, berkembang. Ya, kita ini kuat, berakar teguh di dalam Tuhan sehingga kita mampu menghadapi badai hidup, menghadapi angin ribut, menghadapi pencobaan, menghadapi ujian yang kita hadapi di tengah-tengah dunia yang nyata ini. Oleh sebab itu, mari kita akan bersama-sama, bukan hanya mendengar, meresponi akan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu adalah perlu kita kerjakan, perlu kita lakukan dalam hidup kita. Kitab Yohanes berkata bahwa kalau kita mengasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan itu selalu melakukan firman Tuhan, selalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ada pengorbanan. Orang yang mengasihi itu perlu ada pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan apa saja. Itu namanya kita melakukan firman Tuhan. Karena itu mari kita akan bersama-sama melakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu adalah wajib kita kerjakan. Dari mulai sedikit demi sedikit mari kita akan lakukan firman Tuhan. Kerjakan firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan. Bukan saja didengar, tetapi perlu dilakukan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Berapa kali saudara mendengarkan firman Tuhan? Sudahkah kita menjadi pelaku? Berapa kali Bapak Ibu membaca firman Tuhan? Tetapi apakah kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Mari kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah tanda yang kelihatan dalam hidup kita. Tanda menjadi milik Kristus Bapak Ibu, yang pertama adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Lalu yang kedua, tanda menjadi milik Kristus adalah orang yang selalu hidup yang selalu bergantung pada Tuhan. Kita tahu di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Mari kita akan buka bersama-sama Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 mengatakan seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tanda yang kedua adalah orang yang selalu bergantung kepada Tuhan. Selalu hidup kita mengandalkan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita tinggikan adalah Tuhan yang mencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang membuat sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada. Oleh karena Tuhan yang mengadakan dalam kehidupan kita semua. Semua yang Tuhan percayakan kepada kita, pekerjaan, kehidupan yang Tuhan percayakan supaya Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita berkarya, melakukan pekerjaan kita, melakukan tanggung jawab kita. Itu bukan karena kuat gagah kita. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu berserah diri kepada Tuhan. Inilah tanda yang nyata dalam kehidupan kita, wujud yang nyata. Orang yang selalu hidup bersandar, berserah kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita kuat, Tuhan kita berkuasa, Tuhan kita pencipta langit bumi. Segala sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada oleh karena Tuhan, yang kita puji dan kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama selalu hidup mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata bahwa kita ini adalah ranting dan Tuhan itu pokok anggur yang benar. Ketika kita nempel, kita kuat. Ketika kita lekat dengan Tuhan, kita mampu. Karena apa? Di luar Dia kita tidak ada apa-apanya. Sesuatu yang ada saat ini, sesuatu yang Tuhan percayakan, mungkin pekerjaan kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita, semua yang kita miliki, ini adalah pemberian Tuhan.
Karena itu mari kita akan bersama-sama selalu bersyukur, selalu percaya dan bersandar kepada Tuhan. Inilah ciri orang yang selalu memiliki tanda milik Yesus, adalah orang yang selalu bersyukur, selalu bersandar kepada Tuhan. Tidak pernah bersungut-sungut menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita akan terus bersandar kepada Tuhan yang begitu kuat dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berkata di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika Kristus hidup di dalam diri kita, ketika Yesus ada di dalam hati kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, selalu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita selalu percaya dan bersandar. Mungkin saat ini engkau diberkati Tuhan, itu semua dari Tuhan. Mungkin saat ini engkau sedang menghadapi kesulitan, kesusahan, Tuhan tahu dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita tetap percaya bahwa Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang engkau puji, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, yang kedua, tanda kita menjadi milik Kristus ketika kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita setiap hari, setiap waktu, bukan dalam keadaan sulit saja, bukan dalam keadaan suka saja, dalam keadaan situasi apapun, mari kita akan mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati, orang yang mengandalkan Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara, tanda-tanda kita menjadi milik Kristus. Yang pertama, kita selalu menjadi pelaku firman Tuhan. Lalu yang kedua, kita hidup selalu bergantung pada Tuhan. Lalu yang ketiga, kita menjadi saksi bagi Tuhan. Amin. Saudara mau jadi saksi di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah dunia yang sedang susah ini, di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang menjerit, menangis. Coba lihat saudara, kanan kiri kita hari ini sedang mengalami kesusahan. Virus COVID saat ini sedang mewabah dan membuat orang menderita, membuat orang sakit. Tetapi hari ini engkau pandang sekeliling kita, dan kehadiran kita, kehadiran anak-anak Tuhan, Tuhan katakan kamu garam dan terang dunia. Sehingga kita menjadi garam, mengasini, menerangi dunia yang sedang gelap, dunia yang sedang membutuhkan kenikmatan dalam kehidupan kita bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 mengatakan, Kisah Rasul pasal 1 tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, ini perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kamu adalah saksiku. Tuhan katakan sebelum dia naik ke surga, dia berkata-kata kepada murid-muridnya pada waktu itu, kamu adalah saksiku. Dimulai dari mana? Dimulai dari Yerusalem, dimulai dari rumah kita sendiri. Kita semua adalah saksi-saksi Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi, tadi firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 tadi, bahwa kita semua diutus Tuhan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea sampai ke ujung bumi. Kehadiran kita, saudara sekalian, sangat dibutuhkan bagi banyak orang, bahwa kehadiran kita ini menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga saudara sekalian mereka membutuhkan kita. Oleh sebab itu, di tengah-tengah yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, banyak orang yang sedang sakit, banyak orang yang sedang menderita, membutuhkan kehadiran kita sebagai orang-orang percaya. Paling tidak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mendoakan bagian kita hari ini, mendoakan bangsa dan negara kita. Kalau kita mau menjadi berkat, menjadi saksi, kita doakan supaya virus ini cepat akan terselesaikan, badai ini cepat akan berlalu, supaya kita semua boleh kembali bekerja secara normal. Ibadah kita juga dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Inilah bagian daripada kehidupan kita, untuk kita berdoa
Paling tidak kita menjadi saksi, kita bisa menyaksikan, menceritakan akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang lain akan melihat, siapa tuh kita ini sebenarnya? Kita ini adalah milik Yesus. Kita menjadi berkat di tengah-tengah desa kita, di tengah-tengah komunitas kita semuanya. Di pekerjaan kita menjadi berkat, di kampung kita menjadi berkat, di gereja kita menjadi berkat, dimanapun kehadiran kita menjadi berkat. Karena anak-anak Tuhan adalah saksi. Kalau orang lain mengeluh, kalau orang lain tidak sabar, kalau orang lain sedang menggerutu, tetapi anak-anak Tuhan harus selalu bersyukur, percaya, sabar dalam menghadapi situasi seperti ini. Itulah teladan yang mesti kita berikan, itulah berkat yang mesti kita berikan. Kita harus menjadi saksi di tengah-tengah, mulai dari Yerusalem. Kata firman Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke Samaria. Walaupun itu mustahil, tetapi kita tahu bahwa Roh Kudus yang selalu menyertai saudara sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebelum kita akan sama-sama menerimakan roti dan anggur, mari kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan, haleluya, isbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Sebentar kami akan menerimakan perjamuan yang kudus melalui anggur dan roti yang sebentar akan kita terima pada pagi hari ini. Biarkah ini mengingatkan kami akan kasih-Mu yang sudah Tuhan wujudkan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Sehingga melalui ini semua Tuhan kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang telah mati bagi kami, supaya kami tetap setia, kami tetap kuat di dalam kami mengiring akan Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan kami siap untuk menerimanya. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami.
sehingga boleh melalui perjamuan yang kudus pada pagi ini Tuhan, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang lemah dikuatkan, Amin. yang susah dihibur, dan yang sakit Amin. disembuhkan. Haleluya. Terima kasih Bapa, dan kami siap untuk menerima perjamuan yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita lebih atas daripada kepala. Inilah gambaran daripada tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita sekalian. Sebelum kita akan makan bersama-sama, mari kita akan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Yesus? Amin. Amin. Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita lebih atas daripada kepala kita. Kita mengucap syukur buat darah Yesus yang telah tercurah di Kalvari. Inilah wujud daripada kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat saudara dan saya. Sebelum meminumnya, mari kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang dimeteraikan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah yang cawan yang kita pegang ini darah Yesus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sejenak kita akan berdoa bersama. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oleh kasih karunia yang telah Engkau curahkan dalam hidupan kami Tuhan. Terima kasih. Engkau begitu baik Yesus, teramat baik Tuhan. Bahkan Engkau telah rela mati di kayu salib Tuhan. Haleluya Yesus. Menggantikan kami semua Tuhan. Amin. Dan kami umat-umat-Mu boleh hidup penuh dengan kemenangan di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti Engkau telah mengalahkan maut dengan kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah bumi ini boleh bergoncang Yesus, tapi cinta kasih setia kami tidak akan luntur Tuhan. Tetap berpegang teguh pada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Yesus, saat ini negara kami, saat ini dunia ini sedang dilanda oleh virus COVID Tuhan. Terima kasih. Tapi kami tahu Yesus, Engkau tidak pernah tinggal diam Tuhan. Karena pencobaan yang kami alami itu tidak akan melebihi batas kekuatan kami Tuhan. Amin. Karena Amin. Engkau ada tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami rasakan lawatan-Mu terjadi Tuhan. Dan Engkau yang akan memulihkan keadaan dunia ini Tuhan. Sehingga seluruh dunia hanya menyembah satu nama, hanya nama Yesus Kristus yang layak kami sembah dan kami permuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah siap untuk Engkau perbaharui Tuhan lewat darah dan tubuh-Mu yang Terima kasih. boleh hadir dalam hidup kami, Haleluya, Yesus. haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan pujikan satu pujian. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita Dalam segala susahku, dalam segala susahku, selalu menghiburku. Yang mengerti bahasa
waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah memberkati di kami semua di dalam ibadah bersama-sama melalui streaming pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau akan memberkati setiap kami yang sudah menghadiri dalam ibadah ini. Kiranya berkat-berkat Tuhan boleh kami terima pada pagi ini melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang memampukan kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, untuk kami tetap percaya kepadamu dan kami bergantung kepadamu. Jadikan kami menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang gelap, di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang mengalami krisis ekonomi, di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang mengalami pencobaan. Tuhan, tolong kami Tuhan, jadikan kehadiran kami menjadi berkat di tengah-tengah komunitas kami, di tengah-tengah kehidupan kami bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan, berkat-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kuasa-Mu memampukan kami, berkat-Mu memberkati dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami. Tuhan, sawah dan ladang kami, hidup kami, kesehatan kami serahkan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat perjamuan yang kudus pada pagi ini yang sudah kami terima bersama-sama. Kiranya Tuhan menguatkan kami untuk kami tetap setia di dalam kami mengiring Tuhan. Berkat-Mu mengalir atas hidup kami Tuhan. Bawa kami ke padang yang berumput hijau, air yang tenang, sehingga kami boleh menikmati kebahagiaan bersama-sama Tuhan hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan angkat tangan kita terima segala berkat Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan yang berjanji menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Ia yang setia memenuhi janjinya. Sesuai dengan firman-Nya, Tuhan akan menyertai-Mu dimanapun kamu berada. Oleh sebab itu, angkatlah mata hatimu dengan percaya, dan angkatlah kedua tanganmu ke atas dengan iman, serta terimalah segala berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya pagi, siang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Lebih baik satu hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua